Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat Pak Tung ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita nih. Amin. Ada yang beda tapi ya? Ada yang beda. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kami kedatangan tamu Mbak Yusniah dari Wonogiri bersama ayah dan ibundanya. Nah, Mbak Yusniah ini nanti akan bercerita kepada kita di sini dari penyakit yang pernah dialami, yaitu skizofrenia, yang banyak sekali terjadi atau terjangkit di Indonesia ini, gitu Ci ya? Iya, benar. Dan menghantui keluarga. Menghantui keluarga dan yang lain-lain. Gitu. Pokoknya mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mbak Yusniah. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinten asmane Pak? Sumino. Pak Sumino. Pak Sumino. Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Amin ya rabbal alamin. Cinten Bu? Bu Sikem. Pak Sumino. Nah, Mbak Yus, mungkin saya mau bertanya dulu nih sama Mbak Yus ya. Yang dirasakan awal itu apa sebenarnya sebelum itu muncul penyakit skizo itu Mbak? Ya itu apa ya? Ya suka ya agak badan nggak enak. Badan nggak enak. Ya kepala pusing. Oke, kepala pusing. Terus suka ngomong sendiri. Nah, langsung suka ngomong sendiri Ya, gitu ya Mbak? iya. Mbak Nia ini apakah sebelum mendapatkan boleh dikatakan penyakit skizo ini, apakah ada tekanan-tekanan dari orang tua atau suami sehingga Mbak Nia ini sampai suka ngomong sendiri dan lain-lain? Ya nggak ada Pak, kadang-kadang ya suka ada, kadang ada suara ada yang mengganggu gitu, inginnya aja marah gitu. Terus kan saya penyakit waktu itu belum punya suami. Oh belum? Belum, sudah punya suami, udah berobat poli jiwa itu. Nah, Mbak Nia suka ngomong sendiri tapi ngerti apa yang diomongin? Ya kadang-kadang apa ya suka ngomong gitu kan ada suara apa itu saya kan ikut-ikutan. Katanya ada suara kambing itu, saya kan gini, aduh suaranya kambing itu kok kenapa, apa kamu lapar? Saya itu ngomongnya sendiri gitu. Oh gitu. Ada suara kambing. Iya. Mbak misalnya gitu. Di kepala Terus itu? Beneran. Beneran. Terus saya kan gini, aduh suara kambing kok bersuara itu apa ngajak saya ngomong gitu? enggak, apa lapar apa gitu. oh, merespon nih suara kambing lapar atau apa nih gitu Iya, ya? iya. Padahal orang sekelilingnya nggak dengar suara kambing. Enggak ada. Oh gitu. Nah, apalagi tuh Mbak yang biasanya yang menakutkan ada nggak? Ya kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang itu sama saya itu ada suara kayak ada suara orang teriak-teriak gitu. Oh, orang teriak. Iya, takut saja ada orang yang meninggal gitu. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Nggak ada orang yang teriak-teriak gitu. Itu dengarnya di mana Mbak? Kepala atau di Di telinga. Di telinga sini? Ya di telinga. Mbak Nia, sudah berapa lama terkena skizo Mbak? Ya 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun. Kalau maaf, kalau sekarang umurnya berapa? 35. 35 dikurang 17 berarti 18. umur 18. Iya, umur 18 tahun. 18 tahun. Itu baru kenanya, berarti udah menikah ya? Belum. Belum, 18 belum menikah. Belum, nikahnya 24. 23. Oh, 5 tahun kemudian ya. Iya. Nah, sekarang saya balik nanya ke Bapak dan Ibu nih. Bapak, Ibu, Mbak Nia ini ngomong sendiri ini sebelumnya apa Bapak Ibu tahu kenapa? Taunya saya itu ketawa sendiri. Terus kalau saya lagi waktu masih ngerokok, saya ngerokok di kursi itu, dia mah
ada sebelah sono tuh ngomong sendiri, saya samperin, ternyata ya nggak ada temennya sama sekali. Gitu. Terus saya cari dukun lah, namanya orang Jawa. Orang pinter. Nah, Dukun bukan orang pinter. Kata lain itu. dukun itu 4 tahun itu. Ketemu Ustadz Danu dikasih tahu orang atau gimana? Saya cari di TV, lihat di TV gitu, di TV gitu. Wah, alhamdulillah. Lihat di YouTube. Saya saking ngeblank bingung kemana arah saja anak saya ini sembuhnya dari ya Allah. Ngeblank tapi bisa nonton YouTube. Iya Pak. Terus ya Allah kasih unjuk saja yang benar, yang lurus jalannya Allah yang benar di mana ya Allah, sakit itu terus. Ya itu saya setiap istirahat lihatnya YouTube Pak Ustadz Danu itu, ya sama Pantung apa ya Cici. Berapa kali ke Ustadz Danu? Udah 2 kali ini. Udah 2 kali Iya. ini. Kalau YouTube memang saya hampir tiap hari. Nonton. Iya, nonton. Terus hubungannya YouTube ada dengan Mbak Yusnia, ada sesuatu manfaat yang bisa langsung? Ya kemungkinan anak saya kalau bawa ke sini mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bisa tercabut gitu. penyakitnya. Soalnya saya sudah tak rasa tuh pengetahuan saya udah tepung gitu. Tepung apa? Kemana-mana udah. Itu bahan mie. Udah tak samperin kok begitu-begitu terus. Oh, gitu nggak loh, ada Pak. perubahan. Iya. Nah, berapa waktu yang lalu ketemu Ustadz Danu yang pertama? Pak 3 bulan ini. 3 bulan ini. Baru ya. Pertama baru. kali ketemu ada perubahan? Ada sedikit, tapi begininya belum ada 2 minggu ini. Oh, terus yang kedua saat ini? Iya. Nah, perubahan besarnya ini belum ada 2 minggu? Belum Pak. Oh, tapi yang penting ada perubahan. Ada perubahan, iya. Masih ngomong sendiri, masih kadang nangis sendiri ya Allah, anakku gimana ya Allah. Apa Mbak yang dirasain Mbak Nia setelah ditangani Pak Ustadz Danu? Yang dirasa Ya, apa Mbak? ada perkembangan Pak, ada perkembangan ya, terasa enak di badan gitu. Dulunya otot seperti sakit gitu, sekarang sudah tidak. Otot sakit itu, rasakan sakit. Sekarang sudah enak Pak. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, Mbak Nia ngomong otot sakit sama perubahannya, ototnya udah membaik, terus yang dirasakan ngomong sendiri udah berkurang. Hubungannya apa tuh Ustadz tuh? Antara otot sama ngomong sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang teman-teman yang terkena skizofrenia itu memang ada di pikiran atau di pendengaran atau di penglihatan, motorik, memori, itu ada yang ngehack, ada yang Mengendalikan. Nah, yang mengendalikan ini makhluk. Nah, kalau Mbak Nia ini tidak hanya cuma suara-suara saja, tetapi Mbak Nia ini sudah setengahnya kesurupan, khususnya daerah mulut. Jadi kayak ngomong sendiri. Nah, itu sudah karena apa? Karena Mbak Nia punya kelemahan satu. Dulu sebelum Mbak Nia itu kasus seperti ini, Mbak Nia itu seneng melamun. Seneng melamun sendiri, melamun sendiri, nyantai gitu. Emosi ya lah, emosi tinggi melamun, mikir sendiri. Yang paling banyak itu mikir sendiri. Nah, pada saat seseorang, nggak cuma Mbak Nia, kalau senengannya mikir sendiri dan tidak ada perencanaan tentang kehidupan kedepannya, biasanya makhluk yang namanya jin, termasuk Dajjal, itu masuk ke dalam otak manusia, termasuk ke Mbak Nia. Jadi jin dan Dajjal itu menguasai. Makanya orang yang skizo itu ada suara lain, suaranya macam-macam. Kalau Mbak Nia yang paling banyak itu adalah gergaji sama sound system. Jadi suara musik. Kalau ada orang ngantenan itu kan nggak ada sound atau apa, suara-suara musik itu. Nah, itu insya Allah karena memang suara gergaji itu memang akan menjadikan Mbak Nia itu emosi, ya, emosi. Kalau soundnya sendiri ada dua kemungkinan waktu itu saya tangani.
Son itu adalah bisa menjadikan emosi atau Mbak Nia pengennya seneng, pengennya itu seneng. Tergantung musiknya nih. Sebenarnya bukan, itu kan ini ya, itu kan cara Allah memberikan tahu aja sebenarnya. Jadi umpamanya kalau Mbak Nia itu kalau dengar musik seneng ya barangkali yang disenengin itu musik ya, di telinganya itu kedengaran musik. Nah, di titik itulah sebenarnya jin itu tidak cuma masuk di dalam kepala seseorang, tapi masuk ke dada, masuk ke jantung, masuk ke ulu hati atau ke hati, masuk juga ke punggung, ke daerah leher belakang. Kepala ini penuh rasanya, begitu ya Mbak Nia ya? Iya. Kepala itu penuh, jadi mikir itu tidak bisa. Nah, insya Allah itulah yang ditongkrongi oleh para jin dan dajjal. Sehingga pada saat Mbak Nia itu berobat ke rumah sakit jiwa itu ya dikasih obat penenang, kasih obat penenang itu aja. Tapi sampai waktunya, sampai ketemu sama saya itu masih, suara itu masih tetepan. Cuma alhamdulillah pada saat saya memberikan gambaran, alhamdulillah Mbak Nia itu mengerti yang saya maksud, mengerti, kemudian belajar jangan begitu lagi, insya Allah mau istilahnya, insya Allah mau, kemudian berusaha. Karena kondisi Mbak Nia itu karena Mbak Nia gini, kesulitan Mbak Nia pada waktu itu adalah Mbak Nia kalau diajak bicara itu dulu, ini dulu ya, senengannya itu kayak punya pikiran sendiri, sehingga pada saat saya ngomong waktu itu ya Mbak Nia setengah-setengahnya mengerti tapi setengahnya itu ngalamun. Begitu aja. Sulit komunikasi ya. Ya, waktu dulu karena sulit ya, ngobrol itu sulit sih, sulit sekali. Hanya cuma ngeliatin gini, tengok-tengok gini, sulit sekali. Nggak fokus ya? Nggak pernah bisa fokus. Nah, alhamdulillah sekarang bisa bicara itu, alhamdulillah. Iya. Makanya kalau Ibu tadi bilang baru 2 minggu, nah titik itulah sebenarnya Allah mengizinkan Mbak Nia itu lebih apa istilahnya cenderung kesembuhannya itu sudah di depan mata ceritanya. Dari ini sebenarnya semuanya dari Allah. Karena apa? Insya Allah ikhtiarnya Mbak Nia mengerti, mau, jangan lakukan itu ya, ngalamun belajar untuk tidak. Kemudian belajar untuk kalau diajak bicara sama orang itu fokus. Nah, itu baru proses belajar. Kemudian juga dibantu oleh doa Bapak Pak Mino sama Ibu Sumikem, ya Bu, Sikem Ibu Sikem, Sumino sama Sumikem, Sikem, Sumino sama Bu Sikem. Nah, dari doa-doa beliau ini, alhamdulillah Allah mengizinkan untuk Mbak Nia itu mulai membaik, suara gergajinya alhamdulillah sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kemudian suara son sudah tidak. Tinggal nunggu mau bikin suara sendiri. Nanti apa? Rekaman. Bukan. Mau kalau nikahan kan kan ada son biasanya kalau. Oh, sebentar lagi mau nikah nih. Iya, mudah-mudahan. Ya, Allah mengizinkan nikah. Mau pengen nikah lagi, Mbak? Ya, nggak tahu. Insya Allah. Loh, kok nggak tahu Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah jawabannya Insya Allah. Kalau Allah mengizinkan. Insya Allah seperti itu, Ci. Jadi Iya, Pak. berhubungan antara psikis sama otot-otot tubuh itu seperti itu. Jadi semua otot tubuhnya Mbak Nia atau siapapun orang yang kasusnya mirip-mirip Mbak Nia, otot tubuh itu dikuasai oleh jin. Sehingga badan itu tidak nyaman sekali. Males hawanya. Wah, hawanya males, tidur mulu gitu, seperti itu. Ngantuan, tidur, seperti itu. Nah, saya mau nanya Pak Ustadz nih. Pak Ustadz biasanya kan orang skizo itu mendengar bisikan suruh ini, suruh itu. Tapi mbaknya enggak seperti itu. Itu ada bedanya Pak Ustadz? Tingkat keskisoannya itu Pak? Enggak, itu tergantung cara berpikir aja. Kalau mamanya Mbak Nia ini kan tipikalnya kalau digrisini itu diapain ya? Diganggu itu marah. Oh, digangguin. Biasanya marah lah. Marah itu walaupun marahnya nggak harus keluar ya, atau keluar sama aja. Intinya nggak suka diganggu. Jadi pinginnya diem ya diem aja gitu. Apakah penyakit skizo bisa menurun Pak Ustadz? Kalau menurun enggak, insya Allah enggak. Secara psikis ya, karena cuma
mentalnya dari orang tuanya bisa nurun, mentalnya dulu bukan penyakitnya nih. Mentalnya bisa. Jadi umpamanya kalau Mbak Nia ini orangnya memang introvert, pendiam, jarang mau cerita, kemudian emosinya tinggi, kemudian melamun. Nah, titik-titik ini kan lemah. Oh, itu yang bisa turun Pak Ustadz. Nah, itu bisa turun ke anak. Nah, nanti kalau anaknya ada masalah, ya mirip. Jadi bukan skizofrenianya atau halusinasinya yang nurun, bukan. Berarti supaya nggak nurun harus berubah. Harus berubah. Salah satu perubahan adalah yaitu belajar agama dengan baik sehingga tahu. Belajar agama dengan baik sehingga tahu, sehingga juga belajar untuk tidak melamun lagi, tidak emosional, tidak macam-macam yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu belajar untuk tidak dikerjakan. Jadi insya Allah anaknya nanti kan bisa ndak skizo, insya Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan cerita dari Mbak Nia, Pak Sumio, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi diri kita. Nah, cara doanya juga ringan, nggak terlalu sulit, karena skizo saya pernah ngajarkan doa-doa untuk skizo itu gimana, untuk menganalisa bagaimana juga ada. Jadi kasus di Mbak Nia ini beda, karena biasanya skizo itu ada omongan, tapi di Mbak Nia malah gergaji suara ngieng gitu ya. Nah, iya ngieng, saya tahu maksudnya. Jadi nggak pernah ngomong tapi suara gergaji tuh ngerti saya, bukan sing serok, serek, bukan. Tapi yang ngieng. Tapi ngerti Mbak Nia itu suara gergaji? Tahu kalau di desa itu kan sering motong kayu kan pakai senso ya. Itu sebenarnya yang ganggu. Nah itu kalau denger kan emosinya kuat biasanya, maunya marah. Nah sebenarnya bunyi senso itu sendiri terjadi karena Mbak Nia itu mudah sekali emosi seperti itu dan nggak mau diganggu sama Allah Ta'ala, ya dimasukkanlah senso tersebut di telinga sama suara apa tadi? Son, ya seperti itu. Suara kambing gimana tuh? Suara kambing itu ya gitu tiba-tiba ada diajak ngomong kali kambingnya lapar, tapi memang nggak bisa disalahin sih. Alhamdulillah memang setelah ketemu obrolannya nyambung bener, alhamdulillah nyambung. Sangat nyambung sekali, jadi kayak Haji J sama saya seperti itu. Iya. Seperti itu sih. Alhamdulillah nyambung. Seneng saya. Seneng alhamdulillah. Dan memang ibu tadi cerita ya sekitar 2 minggu. Hari ini mulai membaik kuat sekali. Alhamdulillah. Insya Allah. Makanya tadi sempat ada tambahan doa lagi apa? Kalau bisa dapat jodohnya, dipercepat gitu. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi teman-teman beriman semuanya ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mbak Nia, terima kasih ya kedatangannya. Bapak, Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih atas pertolongannya. Ya, amin. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa banyak manfaat untuk kita semua, khususnya bagi sahabat beriman yang kalau ada menderita skizofrenia ya. Mudah-mudahan ini semua manfaat. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak matur nuwun Mbak. Nggih. Bu, matur nuwun.